Assalamualaikum Sobat Story, kita kembali lagi di bedah buku Master Your Pain. Ya, ini hari kedua ya teman-teman. Bisa dikatakan ini bagian part 1B ya. Kalau kemarin teman-teman udah dijelasin ya bahwa sebetulnya buku ini adalah sebuah analogi terbalik dalam pengelolaan rasa sakit. Nah, kita sekarang akan masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan belajar fokus pada rasa sakit. Loh, kok kita disuruh fokus sih sama rasa sakit? Jadi teman-teman, saya mau cerita di sini, ini pengalaman penulis ya, bahwa banyak banget hal-hal yang penulis dapetin itu bukan karena direncana, tapi sebagian itu. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita itu kita dapetin setelah kita merasakan sesuatu bernama sakit. Tokoh yang akan diceritakan di bab 2 itu adalah Rene Fleming. Nah, Rene Fleming ini dia adalah aktor opera. Ya, dia awalnya itu oke banget. Dia tampil pertama tanpa beban, oke banget sampai dia akhirnya perfect. Tapi di sini ada sesuatu yang salah nih kayaknya. Ketika dia udah perfect, justru ini malah jelek efeknya. Dia itu mengalami yang namanya overthinking. Dia tuh takut salah, sangat-sangat takut salah, sampai dia itu ngerasa tercekik gitu. Jadi terlalu banyak berpikir di sini, terlalu banyak berpikir sampai dia itu overthinking. Terlalu banyak mikir ya, jadi sesuatu yang akhirnya dia itu mikirnya cuman abis ini aku salah nih, abis ini aku salah nih gitu. Akhirnya dia merasa sakit. Dia dikatakan sebetulnya dia memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Nah, ada pepatah zaman dulu itu adalah kalau misalnya kita mau tampil public speaking nih, kita kalau misalnya mau tampil di depan gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman dapat nasihat lama? Nasihat lama kalau kita lagi bicara di depan orang banyak. Ya, anggap aja kalau kita bicara nih di depan orang banyak, yang di depan kita itu semut-semut. Nah, nasihat ini teman-teman itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita menghindari rasa sakit sebenarnya. Tapi itu justru malah bikin kita overthinking. Jadi ketika kita fokus menghindari itu, kita malah mendapatkan kecemasan yang berlipat-lipat. Tapi, disarankan maka ini tuh jangan dihindarin saat rasa sakit itu loh. Jadi rasa sakit itu pengen kita hindarin, endingnya malah kita overthinking. Maka rasa sakit itu jangan dihindarin. Justru marilah kita fokus pada rasa sakit ini. Kita fokus di sini. Maksudnya gimana? Jadi fokus pada rasa sakit. Kalau katakanlah kita itu ada rasa sakit itu kan ada, kalau dalam kedokteran itu ada sih levelnya. Sakit, sangat sakit, makin sakit, makin sakit. Nah, katakanlah sakit skala 1 sama sakit skala 5. Fokus pada rasa sakit tuh kayak gini. Kalau kamu pengen bisa melewati rasa sakit level 1, kamu fokus pada rasa sakit level 5. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya kayak gini. Teman-teman ingat nggak? Zaman SD itu ada yang namanya ujian. Ya, pasti gitu. Zaman SD itu ini kan berat banget. Kalau kita naik level ke SMP, SD sama SMP enak banget. Enakan SD, karena
ujian level SD lebih enak dibanding ujian level SMP. Tapi kalau kita akhirnya fokus nih, kita itu punya masalah level SD, tapi kita berpikirnya rasa sakit level SMP, maka ini akan menjadi ringan. Jadi ini kayak rasa sakit yang sengaja ditimbulin. Jadi contoh lagi misalnya kayak gini. Teman-teman di sini ada yang takut jualan, ada yang takut ketemu orang baru, ada yang takut lagi. Nah, sebetulnya kalau kita tadi kuncinya fokus pada rasa sakit itu maksudnya gini. Ketika teman-teman pengen ketika teman-teman ini tabel di sini adalah yang dilalui. Ini direkayasa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melalui rasa sakit level 1, maka buat rasa sakit teman-teman itu fokus menghadapi rasa sakit level 5. Kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman, aku takut nih ketemu orang baru. Tapi alihkan, kalau aku ketemu orang baru, kemudian aku nggak kerja kan pasti ketemu orang baru nih, pasti aku kelaparan. Nah, kamu fokus pada rasa takut pada kelaparan kayak gitu. Bukan fokus pada takut ketemu orang. Jadi teman-teman, bab 2 ini fokus pada rasa sakit gini. Jangan takut sakit. Jadi kalau saat ini kita lagi sakit nih, entah itu sakit hati, entah itu lagi down, lagi apa gitu ya. Namanya manusia itu nggak mungkin nggak melewati rasa sakit. Dan teman-teman, percaya deh, gini, ini mungkin agak kejam. Teman-teman, ini nasihat dari penulis, teman-teman bisa cek di halaman 16. Teman, meski saat ini kita merasa sakit, percayalah, akan ada rasa sakit yang lebih hebat lagi. Sefek, ya ini kesannya sefek banget. Karena gini teman-teman, sakit itu bukan untuk ditakuti. Jadi sakit itu bukan untuk ditakuti. Tapi sakit bukan untuk ditakuti. Tapi gunakanlah setiap rasa sakit untuk bersiap menyambut rasa sakit lain yang sudah menanti di depan. Nah ini teman-teman, dalam Islam itu diajarin teman-teman, jangan cari musuh, tapi kalau ada musuh, jangan lari. Ini sama dengan rasa sakit, jangan cari sakit, tapi kalau sakit itu datang, jangan lari, hadapi aja. Hadapinya bagaimana tadi? Kesakitan kita yang ada di dunia itu gak sebanding dengan rasa sakit yang akan kita dapatkan di akhirat kalau kita tidak bisa menyelesaikan rasa sakit di dunia. Teman-teman, sampai di sini untuk yang pertemuan pertama, pekan pertama, yang kedua. Nah, berikutnya kita akan di bab 3 ya. Di bab 3 apa pekan depan? Sisi terbaik dari penyiksaan. Oke, see you next time. Teman-teman tetap jaga hati, tetap safe healing, keep safe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.